Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melaksanakan ujian tengah semester mata kuliah teknologi kosmetika. Ya, perkenalkan, sebelumnya saya adalah Lail Batus Napauzi dengan nomor pokok mahasiswa yaitu 10060317102. Saya kuliah di program studi farmasi. Sekarang saya menempuh semester 7 di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Ya, baik, ini soal ujian tengah semester yang telah diberikan kepada kami selaku mahasiswa. Ini mata kuliahnya yaitu Teknologi Kosmetika, merupakan mata kuliah pilihan di program studi farmasi semester 7 ini. Adapun dosen pengampunya yaitu yang terhormat Bapak Apoteker BC Eka Dharma SPAM MSI. Ya, ini karena masa pandemi ini masih belum berakhir, oleh karenanya teknis ujian dialihkan kepada teknis ujian narasi audio visual. Ya, bismillahirrahmanirrahim, saya akan berusaha untuk menjawab ujian ini semaksimal mungkin. Ada 4 soal ujian di mata kuliah teknologi kosmetika ini. Yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan mekanisme pembersihan kulit. Yang kedua, jelaskan 3 jenis mekanisme kerja moisturizer pada kulit, lalu membuat formulasi untuk kosmetika baik. Dan yang keempat, mekanisme kerja sediaan tabir surya, begitu. Ya, untuk soal yang pertama yaitu mekanisme pembersihan kulit. Ada 4 mekanisme pembersihan kulit, yaitu 1. Pelarutan, kedua adsorpsi, ketiga emulsifikasi, dan keempat mekanisme secara mekanik. Nah, mekanisme ini dibedakan berdasarkan bagaimana nantinya kotoran itu dapat terangkat atau dibersihkan oleh sediaan pembersihan kulit, seperti itu. Nah, yang pertama itu adalah mekanisme pelarutan. Ini kawan-kawan bisa dilihat di gambar di sini, yaitu orang sedang mencuci muka. Itu adalah pengibaratan dari mekanisme ini. Karena metode pelarutan ini yaitu mekanisme yang memiliki metode sederhana yang digunakan dalam membersihkan kulit tanpa harus memerlukan upaya mekanik yang signifikan. Nah, prinsip dari mekanisme ini yaitu melarutkan kotoran pada pelarutnya sesuai dengan kelarutan, yaitu menggunakan prinsip like dissolve like, baik itu nanti secara polar maupun non polar. Nah, jika melihat dari prinsipnya berarti ada 2 karakteristik yang nantinya kotoran yang dapat terangkat. Yang pertama yaitu yang larut oleh air, dan yang kedua adalah kotoran yang tidak larut oleh air. Nah, ini gambar pertama, orang sedang mencuci muka, itu salah satu orang yang sedang membersihkan menggunakan mekanisme pelarutan yang digunakan kepada kotoran yang mampu larut dalam air. Nah, air sendiri yaitu pelarut yang baik untuk sebagian besar zat atau kotoran yang menempel pada kulit. Air juga mudah didapatkan dan murah harganya, serta efektif dan efisien. Oleh karena itu, setiap tindakan pembersihan kulit itu selalu diawali dengan kita membilas muka, seperti itu. Itu biasanya digunakan di tahap awal dan di tahap akhir pembersihan muka, seperti itu. Nah, karena tadi disebutkan ada 2 karakteristik
sifat kotoran yang dapat diangkat. Nah, ini adalah bentuk sediaan yang nantinya bisa digunakan untuk membersihkan kulit yang kotorannya itu larut dalam lemak atau tidak larut dalam air, seperti itu. Nah, jadi ada di suatu kondisi tertentu kita membersihkan itu harus menggunakan bantuan zat lain untuk membantu membersihkan kulit, sepertinya untuk menghapus make up pada wanita ya. Menghapus bekas make up pada wajah dengan air dirasa kurang efektif, maka ditambah penggunaan produk larutan penghapusan make up yang tentunya mengandung zat yang dapat melarutkan make up. Nah, ini juga masuk ke dalam mekanisme pelarutan. Nah, sasaran kotoran yang ditujunya itu kotoran yang tidak larut air, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah mekanisme secara adsorpsi. Ini mekanisme yang kedua. Ini bisa dilihat contoh sediaannya yaitu kertas pembersih minyak atau penyerap wajah. Ya, seperti namanya itu adsorpsi digunakan sebagai pembersih bila mampu untuk mengadsorpsi kotoran yang ada di kulit. Mekanismenya yaitu proses yang terjadi antara gas, cairan ataupun fluida pada suatu padatan yang akhirnya akan membentuk suatu lapisan tipis pada permukaan kulit, seperti itu ya. Contohnya ini adalah kertas penyerap minyak. Jadi nanti si minyak ini akan menyerap kotoran-kotoran yang ada di wajah, seperti itu ya, seperti sesuai dengan mekanisme yang sudah disebutkan tadi. Nah, yang ketiga yaitu mekanisme emulsifikasi dan suspensi. Nah, ini adalah prinsip utama daripada mekanisme-mekanisme yang sering digunakan dalam teknik membersihkan. Itu karena ada satu mekanisme yang dalamnya dalam emulsifikasi dan suspensi itu nanti akan terbentuk misel. Nah, prinsip dari penggunaan surfaktan yaitu dengan kemampuan deterjenasi. Nah, jika emulsifikasi itu nanti yang diangkatnya adalah minyak, maka suspensi yang diangkatnya adalah kotoran padat. Nah, mekanisme emulsifikasi dan suspensi itu ya mengandalkan surfaktan tadi, dengan nantinya akan ada pembentukan misel. Surfaktan nantinya akan menangkap minyak, lalu si minyak itu dibungkus dan nantinya kotoran dapat terangkat, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu mekanisme secara mekanik. Nah, ini adalah teknik tradisional yang memerlukan upaya mekanik untuk membersihkan kulit. Mekanismenya yaitu dengan cara menggosok, menyikat, ataupun dipiling dengan cara bantuan mekanik, maka akan dapat mengangkat kotoran yang ada pada kulit. Ini bedanya dengan tadi mekanisme pelarutan. Kalau di mekanik itu dibantu oleh upaya mekaniknya, seperti digosok dengan bantuan alat ataupun dipiling ya, itu secara mekanik ini. Nah, selanjutnya yaitu jawaban nomor 2, mekanisme kerja moisturizer. Ini saya cantumkan suatu gambar di sini bahwasanya sediaan moisturizer ini atau sediaan pelembab ini mampu menjaga kesehatan daripada kulit. Nah, sehingga ini yang tadinya terlihat kusam setelah menggunakan moisturizer ini terlihat bersih dan juga fresh. Nah, moisturizer ini yaitu pelembaban memiliki 3 mekanisme yaitu oklusif, humectant, dan emollient. Yang pertama yaitu mekanisme moisturizer. Moisturizernya itu sendiri atau mekanisme dari pelembabnya itu sendiri. Prinsip dari pelembab itu apa sih? Nah, pelembab itu adalah bahan kimia yang dapat meningkatkan kandungan air pada stratum corneum
dan merupakan zat penghidrasi. Pelembab bekerja dengan menggunakan bahan yang bersifat oklusif, humektan, emolien, atau gabungan ketiganya. Nah, fungsi dari pelembab itu ya jelas untuk membantu melembabkan kulit atau mengoptimalkan komponen pelembab alami pada kulit. Nah, yang pertama yaitu mekanismenya oklusif, secara oklusif. Prinsipnya yaitu menjaga air agar tidak keluar atau terhidrasi dengan cara membuat lapisan lemak atau lipid film. Ketika kulit ditutup atau dilapisi lemak, maka air tidak dapat keluar karena air tidak larut lemak. Nah, ini nanti ketika ada lapisan film di permukaan kulit, itu akan mencegah hilangnya air dari satu korneum. Nah, itu disebut oklusif mekanismenya. Ya, di sini ada gambar yang saya buat, yaitu ini secara oklusif ya. Nah, di sini ada lipid. Nah, ini lipid film yang bagian coklat ini ya. Lalu yang kuning ini keratinous layer, dan ini epidermis. Ini yang kuning atau pink di bawah, yang kuning ini di atas yang biru itu jaringan epidermis. Nah, nanti sediaan dari lembab secara oklusif itu akan diberikan di daerah sini, di permukaan seperti itu. Dan nantinya ketika dalam suatu kondisi tertentu, kandungan air dalam kulit akan terhidrasi. Ini air ya, ini air terhidrasi ke atas. Itu dicegah oleh tadi sediaan yang ada di sini, sehingga air tidak dapat terhidrasi dan tetap ada di kulit seperti itu. Ya, untuk selanjutnya itu mekanisme secara humektan. Nah, mekanisme ini bekerja dengan cara menarik air atau menyerap air. Humektan dapat membantu menjerat air dari udara yang kemudian nantinya dapat berpenetrasi ke dalam kulit. Nah, bila nanti teridentifikasi kelembaban di dalam kulit itu rendah seperti itu. Nah, humektan juga dapat menarik air dari bagian epidermis dan dermis yang dapat menyebabkan kulit menjadi kering. Nah, maka sebaiknya penggunaan humektan nanti dikombinasikan dengan bahan oklusif. Nah, bahan-bahan oklusif itu terdiri dari bahan-bahan seperti gliserin, urea, asam pirolidon, karboksilat, dan bekerja mempertahankan kelembaban di atmosfer dengan sistem penyerapan dan menarik uap air ke dalam atau di bawah permukaan organisme. Nah, ini gambar daripada mekanisme humektan. Nah, apabila tadi persediaan oklusif itu akan menghambat daripada air untuk keluar ke atas. Nah, untuk humektan ini ketika nanti dipakai sediaannya di daerah permukaan, itu akan membantu menyerap daripada air. Ini air ya, ini air. Nah, air nanti ini ketika nanti terjadi penguapan atau hidrasi oleh air ke atas, ini akan ditarik lagi oleh daripada zat-zat yang bersifat humektan sehingga kembali lagi ke bawah. Seperti itu, sehingga kulit dalam
keadaan tetap lembab seperti itu. Masukkan olive oil sendiri di sini, membantu menghilangkan kotoran dari tubuh, terutama dari
lipatan besar telinga, hidung, dan di pusar. Berfungsi melembutkan dan menghilangkan kotoran yang tersangkut di bagian lipatan tubuh bayi. Ini biasanya digunakan setelah bayi disepon atau dimandikan seperti itu. Nah, selanjutnya jawaban untuk poin nomor 4. Mekanisme tabir surya. Tabir surya sendiri yaitu merupakan produk perawatan kulit yang berfungsi untuk melindungi kulit dari bahaya sinar matahari. Jenis produk daripada tabir surya itu ada dua. Yang pertama physical sunscreen atau sering disebut sunblock, dan yang kedua chemical sunscreen atau disebut sunscreen di pasaran ya. Seperti itu. Sunblock ini adalah mekanisme kerjanya menangkal sunblock, sehingga disebut sunblock di panas itu karena dia mampu menangkal dan memantulkan radiasi sinar UV. Nah, ini bekerja pada lapisan paling atas permukaan kulit. Contohnya zat yang sering digunakan dalam sediaan sunblock adalah zinc oxide dan titanium dioksida. Nah, selanjutnya sunscreen. Kalau sunscreen itu bekerjanya dengan proses absorpsi. Dia menyerap radiasi sinar UV dan dia mengubahnya menjadi energi panas, sehingga disebut dengan chemical ya, perubahan kimia. Chemical absorpsi, penyerapan kimia. Nah, itu untuk sunscreen itu karena dia menyerap sinar surya dan berubahnya menjadi panas, itu disebut chemical absorption. Jadi dibagi menjadi dua jenis sediaannya, itu untuk sediaan sinar UVA atau UVA absorber dan untuk menyerap sinar surya UVB atau UVB absorber. Nah, untuk contoh zat yang sering digunakan dalam sunscreen sendiri yaitu apobenzen. Nah, karena tadi ada perbedaan ya UVA, UVB, maka kita lihat pembagian dari sinar UV itu sendiri. Sinar UV itu merupakan bagian gelombang elektromagnetik dari energi radiasi matahari pada panjang gelombang 100 sampai 400 nanometer. Nah, tadi sinar UV itu sudah disebutkan juga ada UVA dan UVB, tapi ternyata sinar UV itu terbagi menjadi 3. Yang pertama sinar UVA tadi, UVB, dan yang ketiga yaitu UVC. Nah, untuk sinar UVA itu dibedakan oleh panjang gelombangnya. UVA itu di 315 sampai 400 nanometer. Dan dia itu merupakan sinar yang memiliki panjang gelombang paling panjang dari antara kedua sinar yang lainnya. Sehingga sinar UVA itu dapat menyerap lebih dalam ke dalam lapisan dermis. Dermis adalah lapisan kulit kedua setelah epidermis. Nah, untuk sinar UVB itu panjangnya 280 sampai 315 nanometer. Paparannya itu hanya dapat menjangkau lapisan epidermis kulit, dan efek dari UVB itu menyebabkan kulit merah, perih, dan mengalami rasa seperti terbakar. Oleh karenanya tadi sunscreen itu dibagi menjadi dua, yang satu untuk menyerap dan menangkal UVA, yang kedua itu menyerap dan menangkal UVB. Jadi perbedaannya itu ya, yang UVB itu sampai epidermis kulit, kalau UVA itu sampai dermis. Nah, untuk UVC ini yang terakhir yaitu panjang gelombangnya paling pendek, yaitu 180 sampai 280 nanometer. Tapi ini UVC itu karena paling pendek, dia mempunyai resiko paling tinggi, paling berbahaya bagi kulit. Nah, namun alhamdulillahnya
qadarullah ya, alhamdulillahnya qadarullah. Sebagai manusia Islam, manusia yang beragama Islam, kita harus bersyukur karena Allah telah menciptakan bumi ini dengan segala kasih sayangnya. Jadi bumi itu dilapisi oleh ozon yang tidak dapat ditembus oleh UVC ini. Seperti itu. Nah, ini yang tadi mekanisme daripada sunblock dan juga sunscreen. Nah, tadi sunblock itu menangkal, sedangkan sunscreen itu menyerap, seperti itu. Ya, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.